Ya, hai, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga baik, sehat semuanya ya, amin ya. Dan juga untuk Mbak Y, assalamualaikum juga ya. Dan ini adalah eh, personal reading untuk Mbak Y ya. Nanti kita ikuti sama-sama. Dan ini untuk kalian semua yang mengikuti personal reading ini adalah personal reading khusus Mbak Y ya. Dan ini adalah hubungan tentang zodiak Pisces dan Sagittarius begitu. Dan Mbak Y ini adalah zodiaknya Pisces, si dianya Sagittarius begitu. Barangkali nanti ada yang sama energinya di sini, berarti ini resonate untuk kalian. Tapi kalau tidak, berarti ini khusus untuk Mbak Y di sini ya, untuk yang personal reading begitu ya. Oke. Dan ini bukan general reading ya, ini khusus untuk Mbak Y, personal readingnya seperti itu. Dan yang ingin Mbak Y ketahui di sini tentang energinya si Sagittarius, apakah dia mencintai Mbak Y, kemudian yang kedua apakah dia jodoh Mbak Y, dan yang ketiga apakah ada perempuan lain di Sagittarius tersebut begitu ya. Oke. Dan di sini ini memang sengaja saya publish di sini ya, saya publikasikan di sini. Barangkali ada yang sama proses kehidupan dalam hubungan begitu ya, barangkali akan membantu. Paling sedikit ya, istilahnya sedikit banyak mungkin bisa membantu untuk kalian yang resonate yang pastinya. Tapi kalau yang nggak resonate berarti ini bukan untuk kalian begitu ya, itu. Dan saya ambil kartu 5 untuk pertanyaan pertama, kemudian 5 lagi untuk kedua, dan 5 lagi untuk yang ketiganya begitu ya. Itu. Dan ini saya langsung buka saja kartunya. 5 untuk pertanyaan yang pertama ya. Ini mungkin barangkali nanti nggak kelihatan kartunya di sini, nanti akan saya saya perlihatkan satu persatu seperti biasa saya reading begitu ya, gitu. Ini sudah saya shuffle seperti biasa, saya hanya ambil kartunya seperti ini tebarnya begitu ya. Oke ya, ini 5 di sini, semoga ini akan kelihatan kartunya. Mungkin ada yang kepotong sedikit ya, karena di sini untuk mejanya ini yang untuk reading ini karena saking besarnya sehingga tidak muat semuanya begitu ya Mbak ya, maaf ya. Oke, yang pasti nanti saya perlihatkan satu persatu. Baik, untuk Mbak Y di sini untuk pertanyaan pertama dulu, ini gini aja, ini saya readingkan aja semuanya, saya bacakan semuanya tentang energinya si Sagittarius ke Mbak Y di sini, ke Pisces ya. Nanti kita ambil jawaban dari sini semua begitu, dari pertanyaan 3 pertanyaan tersebut. Oke, langsung kita ambil. Ini kartu yang pertama ada very soon. Ini energinya si Sagittarius, energinya si dia Mbak ya, si abang yang berzodiak Sagittarius. Di sini ada very soon, yang mana ini adalah waktu ya. Memang saat ini adalah waktu yang diberikan ke dalam hubungan ini seperti ini. Nanti kita ambil energinya semua, dan dia seperti kayak ngerasa saat ini dia juga ada perasaan, dia juga ada chemistry di sini ya, waktu saat ini begitu ya, atau dia ingin segera mungkin untuk kayak di dalam hatinya ini seperti kayak muncul begitu ya, benar-benar saat ini begitu ya, benar-benar saat ini atau sesegera mungkin untuk memunculkan chemistry di sini, atau bisa diartikan bahwa chemistry ini muncul, benar-benar muncul di hatinya dia ya. Chemistry itu kan hubungan batin di antara kalian yang masih sama-sama kuat ya. Kalau Mbak Y ini merasakan
apa yang dia rasakan, dia merasakan apa yang Mbak Y rasakan, begitu. Otomatis biasanya timbal balik di sini ya, chemistry ini sama-sama saling merasakan, begitu ya, namanya chemistry gitu. Dan ini hubungan batin di antara kalian ini masih sangat benar-benar sangat kuat, dan dia seperti kayak menyadari saat ini, begitu ya, Wedison, menyadari saat ini benar-benar kayak ada perasaan itu, begitu. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin istilahnya chemistry mungkin ada, tetapi nggak sekuat ini, begitu ya. Tetapi saat ini dia seperti kayak ada kesadaran di sini bahwa chemistry di hati dia ini benar-benar kuat ke Mbak Y, begitu ya. Dan Mbak Y mungkin merasakan itu juga, begitu. Dan energinya seperti ini, nanti kita ikuti bareng-bareng, begitu ya. Itu. Dan di sini kalian ini hubungan adalah chemistry yang sangat kuat di antara kedua belah pihak. Dan ini ada reconciliation, yang mana chemistry ini memberikan apa ya, kalian sama-sama menginginkan untuk hubungan ini kembali ke yang lebih baik ya, karena kartu reconciliation ini adalah kartu kembali ke dalam hubungan. Dan hubungan ini energinya saya lihat secara garis besarnya pun juga bagus, begitu. Dan ini adalah hubungan yang kembali kalian ini kembali ke dalam hubungan ini ke yang lebih baik, begitu ya. Itu mungkin yang kemarin-kemarin yang chemistry-nya nggak sekuat sekarang, ataupun mungkin yang kemarin-kemarin ini ada permasalahan ya. Namanya permasalahan dalam hubungan kan macam-macam ya, dan setiap orang juga berbeda-beda kan, begitu. Dan kemarin ada permasalahan, mungkin ada on off dalam komunikasi mungkin ya. Dan di perasaan dia saat ini, energinya dia saat ini, dia ingin kembali ke dalam hubungan lagi, karena dia menyadari chemistry-nya masih sangat kuat di antara kalian. Dan kembali ke dalam hubungan lagi untuk memberikan engagement, memberikan komitmen ke level yang lebih tinggi, Mbak ya. Biasanya kartu ini menunjukkan adanya mungkin entah itu lamaran, tukar cincin, ataupun mungkin komitmen yang lewat apa namanya, lewat ucapan dulu, begitu ya, saling berjanji lewat perasaan, begitu, lewat hati dulu, begitu juga bisa sebelum melanjutkan ke lamaran atau tunangan atau ke yang lebih serius lagi, begitu. Dan ini si dianya akan kembali ke dalam hubungan, memberikan komitmen yang lebih tinggi ini. Dan ini ada heart-to-heart conversation, yang mana ini sudah dia kayak sudah introspeksi ke dalam hatinya dia ya, berbicara dalam hatinya dia, kejujuran yang ada di dalam hatinya dia, begitu. Ini yang ada di dalam hatinya dia. Atau mungkin engagement ini adalah komitmen yang ada di hatinya dia, bahwa nanti akan kembali ke dalam hubungan ini untuk memberikan komitmen ke yang lebih, level yang lebih tinggi. Dan ini memang di istilahnya yang ada di dalam hatinya dia yang paling dalam, begitu ya. Dia mempertanyakan itu, dan jawabannya seperti itu, begitu ya, istilahnya seperti itu. Ini adalah kejujuran di hatinya dia untuk memberikan komitmen ke level yang lebih tinggi, begitu. Dan ini dia akan kembali ke sana, ke dalam hubungan lebih baik yang pasti. Kemudian di sini ada let go of control issues, yang mana oke, ini dulu saya jawab untuk pertanyaan pertama. Apakah ini baris yang pertama tadi ya, pertanyaannya apakah dia cinta dengan Mbak Y, si Sagittarius ini. Kalau dilihat dari sini ada istilahnya, meskipun di sini nggak kelihatan ada over untuk mencintai yang kayak anak muda, begitu, enggak ya. Di sini dia seperti kayak mencintainya lebih elegan, begitu ya, istilahnya seperti itu. Mencintainya tidak diperlihatkan secara terus terang, begitu, kalau saya lihatnya seperti ini ya. Karena dia niatnya mencintai, kemudian langsung memberikan komitmen ke level yang lebih tinggi, begitu ya. Kalau misalkan nggak mencintai kan nggak akan ada kartu ini, nggak akan ada kartu engagement ya, istilahnya seperti itu ya. Itu
Dan dengan adanya kartu engagement ini otomatis ada cinta di hati dia begitu, dan ini juga ada heart to heart conversation ya, istilahnya ada kejujuran di hatinya dia begitu untuk memberikan komitmen ini, dan otomatis ini juga timbul dari rasa cintanya dia ke Mbak Y kan begitu ya. Itu otomatis kalau mempertanyakan apakah dia cinta ke Mbak Y, iya, saya jawabnya seperti itu dengan proses yang seperti ini ya begitu. Oke, dan kemudian untuk yang pertanyaan kedua, apakah dia jodoh Mbak Y di sini? Ini untuk energinya dia ini ada let go of control issues. Untuk saat ini dia ada banyak permasalahan yang ada di dirinya dia, Mbak ya. Itu, dan dia lagi ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan dia, lagi ingin keluar dari permasalahan dia di sini. Itu, dan di sini ada finance and career, yang mana permasalahan tersebut tentang keuangan dan karirnya dia. Itu dia lagi menyelesaikan permasalahan-permasalahan di karir keuangannya dia begitu ya Mbak ya. Itu ada di permasalahan dia begitu, dan di sini setelah permasalahan ini bisa terselesaikan, karena memang dia saat ini lagi menyelesaikan di sini, lagi ingin pergi dari permasalahan dia tentang keuangan dan karir ya. Itu otomatis setelah dia bisa menyelesaikan itu semua, maka ini ada express you love ya. Di sini dia akan mengekspresikan rasa cintanya dia, mungkin memberikan perhatian dia, kasih sayang dia, ataupun mungkin misalkan komunikasi kemarin yang gak inten akan memberikan keintenan lagi, kembali ke dalam hubungan ke yang lebih baik, yang ada engagement tadi ya, seperti itu. Dia akan mengekspresikan itu secara nyata begitu ya, mengekspresikan cintanya secara nyata, karena di sini ada kartu wedding ya, ada kartu ikatan pernikahan di sini begitu Mbak ya. Dan kemarin saya menanyakan juga apakah kalian sudah pernah menikah atau belum. Untuk Mbak Y mengatakan belum semuanya. Otomatis di sini komitmen ini, wedding ini, komitmen ke pernikahan ini ada di kalian, dan ini memang niatnya dia ya, niatnya dia untuk menikahi Mbak Y di sini. Ini cara dia mengekspresikan rasa cintanya dia, otomatis memberikan wedding di sini, memberikan ikatan pernikahan di sini ya. Itu yang dalam hatinya dia ada engagement, kemudian akan memperkuat lagi untuk memberikan atau mengekspresikan secara nyata di sini, memberikan wedding di sini, memberikan pernikahan nantinya begitu ya Mbak ya. Dan kalau misalkan saat ini belum, itu karena dia ada permasalahan dari ekonomi keuangan karir si dianya, tapi nantinya dia akan mengekspresikan rasa cintanya tersebut secara nyata, memberikan wedding, memberikan pernikahan di sini begitu. Itu caranya dia ya, istilahnya mungkin dia nggak memberikan secara kelihatan bahwa dia mencintai Mbak Y, nggak kelihatan seperti itu. Biasanya kan laki-laki ada yang karakternya seperti itu ya, nggak mau menunjukkan untuk dia cinta apa enggaknya begitu. Yang pasti ada, kalau dia cinta dia langsung ingin menikah, ingin menikahi. Nah biasanya kan ada yang laki-laki seperti itu, dan ini biasanya yang ditunggu-tunggu perempuan kan begitu ya, laki-laki yang mempunyai, istilahnya mempunyai komitmen yang benar-benar komit kan begitu. Dan itu, dan di sini dia akan memberikan wedding, komitmen pernikahan ini, karena dia menyadari bahwa hubungan kalian ini adalah true love, cinta sejati Mbak ya. Dan cinta sejati ini biasanya sulit untuk mendapatkan Mbak ya, karena cinta sejati ini ada untuk selamanya ya. Itu namanya cinta sejati, cinta yang gak pandang bulu, entah itu ada permasalahan yang kecil atau besar, ada perbedaan yang banyak atau sedikit, tetapi dengan adanya true love ini biasanya bisa menyatu selama-lamanya begitu, kalau kalian kuat untuk cobaan begitu kan ya. Itu, dan ini adalah hubungan kalian, yang mana untuk hubungan ini untuk masalah hubungan kan pasti ada permasalahan, dan itu juga
kalian mencapai true love ini juga karena kekuatan kalian untuk menerima perbedaan-perbedaan kalian begitu. Dan di sini adalah hubungan kalian ini adalah true love, cinta sejati. Otomatis si dianya ini menyadari bahwa hubungan kalian ini adalah cinta sejati yang bisa diberikan di wedding begitu ya. Itu yang pasti di sini ini hubungan ini tidak terlepas dengan ujian dan cobaan yang pasti ya. Itu karena di sini juga ada permasalahan tentang keuangan dan karir begitu. Kalau kalian sama-sama bisa mengisi, saling mensupport, kemudian saling menerima kekurangan satu sama lain, otomatis wedding ini akan menjadi abadi kalau memang kalian kuat untuk ini adanya true love ini ya begitu. Dan ini pertanyaan yang kedua, apakah dia jodohnya si Mbak Y ini untuk si Sagittarius atau enggak begitu ya. Dan kalau saya lihat dari kartunya ini kalian bisa berjodoh di sini Mbak ya. Ini kartunya bisa berjodoh di sini dengan energinya yang seperti ini, dan ada wedding juga, ada true love juga ya. Itu cuma memang ini membutuhkan waktu ya Mbak ya, karena dia juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang karir keuangannya dia kan begitu. Itu ya dari kartu ini. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah dia berjodoh, saya lihatnya iya begitu menurut kartu ini, menurut saya. Dan untuk jodoh itu memang di tangan Tuhan, di tangan Allah ya. Itu kita yakini semua begitu. Dan dengan proses saya menarik kartu di sini, reading kartu di sini, ini bisa menjadi sebagai doa untuk kalian ya, untuk Mbak Y dan si dianya ya. Semoga energi yang baik ini akan benar-benar menjadi nyata, benar-benar dia menjadi jodohnya Mbak Y kalau Mbak Y menginginkan begitu ya. Itu jadi istilahnya namanya jodoh itu kan juga istilahnya juga membutuhkan ikhtiar ya. Di samping takdir kan juga ikhtiar juga di situ kan ya. Itu kalau misalkan kadang ada di antara kalian yang berjodoh tetapi hanya dengan permasalahan sedikit kalian lepas, kadang berpikir bahwa dia bukan jodohnya. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Istilahnya namanya jodoh itu biasanya akan banyak ujian dan cobaan, tetapi kuat untuk menghadapi, dan pada akhirnya kalian bisa bersama-sama bersatu begitu ya, menjadi jodoh seumur hidup begitu ya. Itu jadi istilahnya jodoh ada di tangan Tuhan, tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau Mbak Y menginginkan dia menjadi jodohnya Mbak Y, terima apa adanya dia begitu ya, kekurangan ataupun kelebihannya. Kadang juga ada yang nggak bisa menerima kelebihan ya. Misalkan ada lelaki yang kenal dengan perempuan yang mandiri, mungkin dari materi melebihi laki-laki. Kadang ada yang takut tuh laki-laki mendekati perempuan yang mandiri kan begitu, ada yang seperti itu. Tapi kalau kalian atau si dianya bisa menerima kekurangan dan kelebihannya, otomatis kalian akan bisa berjodoh di sini begitu ya. Dan yang pasti untuk jodoh ada di tangan Tuhan, bukan di tangan saya ataupun di tangan kartu yang seperti ini, bukan. Ini hanya sebagai analisa saja Mbak ya, sebagai prediksi saja begitu. Jadi untuk mempercayai jodoh ada di tangan Tuhan, ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman di sini energinya, di sini analisa kartu, prediksi kartu di sini yang ditanyakan Mbak Y dengan baris kedua ini kalian bisa berjodoh nantinya begitu ya. Diaminkan aja untuk yang baik-baik, yang pasti kan begitu ya, untuk mengikuti readingan kan begitu. Semoga menjadi nyata untuk yang baik kan begitu Mbak ya. Itu ini untuk pertanyaan yang kedua sudah ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apakah dia ada wanita lain? Oke, di sini ada kartu yang pertama, keep an open mind Mbak. Dia orangnya terbuka ya, orangnya bijak,
luas dalam pandangan, luas dalam berpikir begitu ya. Itu dan bisa memahami diri sendiri dan memahami orang lain begitu ya, kalau saya lihat tarikannya di sini ya. Itu mungkin kalau yang dulunya mungkin masih kekanak-kanakan, tapi saat ini dia sudah berubah menjadi lebih dewasa, lebih bijak. Dan biasanya Sagittarius itu juga mempunyai karakter yang bijaksana orangnya begitu ya, open minded, mudah beradaptasi, hampir sama dengan Pisces sebenarnya untuk Sagittarius ya. Dan kelebihannya itu hampir sama. Dan kalau kekurangannya, kalau Sagittarius itu biasanya ada ini ya, kalau ada permasalahan sedikit gelisah, itu yang beda ya, istilahnya seperti itu. Tapi kalau dia sudah bisa memahami diri sendiri dengan kegelisahan, otomatis dia akan menghandle kegelisahan tersebut menjadi berpikir lebih bijak, lebih istilahnya kalau kegelisahan itu kan dengan perasaan ya, tapi kalau si Sagittarius ini kan bisa apa ya, bisa memakai logika juga begitu ya, bisa memakai logika juga. Dan biasanya kalau dari segi karir itu perbedaannya dari Pisces dan Sagi itu kalau Sagi itu memakai fisik begitu Mbak ya, memakai fisik begitu. Dan istilahnya ya workaholic juga kalau Sagittarius ya itu. Dan si dianya ini logikanya juga main, biasanya juga cerdas juga, dan kecerdasan itu Pisces juga punya begitu. Kalau Pisces perbedaannya untuk mengambil keputusan itu kadang cenderung ke perasaan, ke melo gitu kalau ada permasalahannya seperti itu kan ya. Itu tetapi bisa juga menyeimbangkan dengan kecerdasan sih kalau Pisces, cuman kadang kalau ada permasalahan lebih ke cenderung ke melonya itu. Tapi kalau si Sagittarius ini beda ya, dia lebih langsung, kalau misalkan gelisah itu langsung cepat-cepat mengambil keputusan untuk lari menggunakan logika untuk menyelesaikan permasalahan begitu. Itu sih perbedaan kalian di sini. Dan di sini mungkin yang kemarin dia seperti mungkin childish ya, kekanak-kanakan, tapi dengan adanya kartu ini muncul maka dia lebih bijaksana untuk saat ini ya, lebih bijaksana, terbuka, luas dalam berpikir, mudah memahami karakter ya, itu karakter sendiri ataupun pasangan begitu ya, orangnya seperti itu. Dan Sagittarius mempunyai karakter bijaksana sebenarnya seperti itu, dan ini ada di karakternya dia untuk saat ini. Dan di sini ada attraction ya, setelah dia berpikirnya lebih terbuka, lebih open minded, mungkin dia setelah bisa menyelesaikan permasalahan dia ini kali ya, istilahnya dari keuangan dan karir bisa menyelesaikan semuanya, maka dia mengambil keputusan untuk dianya sendiri dalam berpikir. Di sini dia memberikan attraction, memberikan suatu tindakan ke depannya. Ada make the effort, berusaha sekuat mungkin ya, benar-benar ada usaha di dianya. Ini dalam hubungan dengan Mbak Ye ya. Dan di sini ada calling in your soulmate. Dia berharap, harapan dia Tuhan mengabulkan doa-doa dianya begitu ya. Dia juga banyak berdoa di sini untuk hubungan kalian di sini. Dan harapan ini ya, otomatis kan calling in your soulmate, harapan dia berusaha untuk harapan dia ini bisa terrealisasi agar kalian bisa menjadi this could be the one ya, menjadi satu bersama-sama dalam satu ikatan, otomatis kan ya, menjadi hubungan yang bisa bersatu begitu ya. Itu harapan dia dalam hatinya dia, dan dia benar-benar berusaha di sini make the effort ya. Itu tindakannya dia nanti setelah dia mungkin setelah bisa menyelesaikan permasalahan tentang keuangan dan karir ini, maka dia akan menuju ke hubungan begitu. Dan ini energinya hubungan di dianya dia, maaf. Dan ini adalah energinya dia tentang hubungan begitu ya, berlepotan, maaf ya. Itu sih
energinya. Dan dengan pertanyaan yang tadi Mbak tanyakan, yaitu apakah dia ada wanita lain, dari baris ketiganya ini nggak ada Mbak ya, nggak ada energi wanita lain di sini, begitu. Otomatis ini aman nih hubungan ya, karena kalian masih sendiri-sendiri kan begitu. Dan energinya di sini juga positif semua. Di kartu ini juga nggak ada energi untuk wanita lain, nggak ada Mbak itu. Dan di sini permasalahan dia hanya tentang keuangan dan karir sih kalau saya lihatnya ya. Makanya dia mungkin kemarin ada permasalahan dalam hubungan dengan Mbak Y ini ya, itu. Dan nantinya akan kembali ke dalam hubungan, memperbaiki ke yang lebih baik di sini, dan memberikan komitmen ke level yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Dan dia berharap untuk ini semua bisa menjadi nyata ya, bisa menjadi bersatu bersama begitu ya. Itu setelah dia bisa lebih bijak untuk mengambil keputusan di dianya sendiri begitu ya. Itu dia ambil semuanya ini kalau dia sudah bisa menyelesaikan permasalahan dia juga, sudah bisa mengendalikan dia sendiri, sudah bisa berpikir lebih bijak, lebih dewasa nantinya ya. Itu lebih terbuka, lebih luas, lebih memahami diri sendiri yang paling dalam begitu. Maka dia akan mengambil tindakan yang seperti ini. Dan ini butuh proses Mbak Y ya, butuh proses dalam hubungan. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan dari Mbak Y. Energinya dia seperti ini. Pertanyaannya sudah saya jawab dengan readingan ini ya. Semoga Mbak Y paham di sini begitu ya. Dan ini adalah energinya positif semua. Semoga akan menjadi nyata ke depannya kalau Mbak Y menginginkan dia menjadi jodoh Mbak Y ya. Itu amin ya. Dan di sini untuk kalian semua yang mengikuti personal reading ini, semoga ini akan sedikit banyak memberikan gambaran untuk kalian. Kalau misalkan kalian Pisces berhubungan dengan Sagi seperti Mbak Y ini ya, ataupun mungkin Sagi yang memiliki hubungan dengan Pisces, karena ini adalah chemistry ya, otomatis mungkin akan ada energi yang sama di sini dengan Mbak Y. Dan ini mungkin yang ingin kalian ketahui, dan ini bisa menjadi jawaban untuk kalian juga yang mengikuti personal reading Mbak Y ini begitu ya. Kalau ini resonate untuk kalian begitu, kalau nggak resonate berarti ini readingan untuk Mbak Y begitu ya. Itu karena ini adalah personal reading dan bukan general reading, bukan ya. Itu, dan ini khusus untuk Mbak Y di sini. Itu ambil yang positif aja di sini untuk kalian semua ya. Dan kalau kalian menginginkan untuk personal reading seperti Mbak Y ini, kalian bisa hubungi WA yang ada di description saya. Nanti kalian bisa bisa hubungi di situ, ada ketentuan tersendiri, dan kalian bisa personal reading seperti Mbak Y di sini ya. Itu, ataupun mungkin lewat WA juga, lewat VN juga bisa ya, kalau misalkan kalian nggak menginginkan untuk diupload di YouTube seperti ini begitu ya. Itu oke, saya rasa itu saya readingnya. Dan sekali lagi saya minta maaf untuk Mbak Y ya, baru bisa reading hari ini ya, baru ada waktu untuk personal reading Mbak Y ini ya. Itu saya minta maaf. Dan untuk kedepannya semoga kehidupan Mbak Y akan lebih baik lagi dari semua segi begitu ya, amin ya. Dan untuk kalian semua, itu saja saya readingnya, dan saya akhiri nyampe di sini. Assalamualaikum semua dan bye.